Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Fajar. Di sini saya akan membuat langkah-langkah untuk modeling struktur bangunan gedung 3 lantai dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Yang pertama-tama kita akan membuka aplikasi SAP terlebih dahulu. Nah, setelah terbuka maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan yang pertama akan menentukan satuannya. Satuan yang digunakan yaitu kilonewton meter. Kemudian setelah itu kita buat new model, kita pilih yang 3D frames karena kita akan merencanakan gedung. Nah, saat membuka 3D frame tersebut ada isi number of stories, number of base arah X, arah Y, kemudian story height-nya atau tinggi lantainya, kemudian by width X, kemudian by width Y. Nah, untuk yang number of stories kita isi dengan 3, kemudian number of base-nya 2 untuk arah X, kemudian untuk arah Y-nya 3. Kemudian ketinggiannya 4, by width X-nya ini 5, kemudian yang Y-nya 6. Langsung kita okekan saja. Nah, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memodifikasi atau menambahkan material. Apa saja yang dikerjakan? Kita buka define, kemudian materials. Nah, modifikasi material, beton atau baja bawaan sesuai spesifikasi. Contoh, beton kolom FC 30 MPa, balok plat dengan menggunakan FC-nya 25. Nah, ubah modulus elastisitas sesuai rumus E sama dengan 4700. Untuk beton didefinisikan baja tulangan FV-nya 420. Untuk beton yang 4000 PSI ini kita modify atau show material, kemudian ganti namanya menjadi 30 MPa. Kemudian ininya kita ganti ke Newton mili. Nah, ini modulus elastisitasnya kita ganti juga. Setelah memasukkan modulus elastisitasnya kita masukkan FC-nya 30. Kemudian kita oke. Untuk selanjutnya kita add copy of material. Kemudian kita buat untuk mutu yang lebih rendah yaitu 25 MPa. Ininya kita ganti. Kemudian warnanya juga kita ganti. Kemudian setelah itu kita oke kan. Selanjutnya kita klik yang add new material. Kita pilih yang rebar ASTM A615 grade 60. Kemudian kita oke kan. Nah, kemudian kita ubah
namanya menjadi eh, BJTS 420B. Kemudian ininya 200.000. Kemudian FY dan FU-nya 420, ininya 525, ininya 420, kemudian ininya 425. Ini sudah Newton mili, kita ganti dulu. Oke, kemudian di oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan penampang. Kita klik frame, define section properties, frame section. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik add new properties, kita pilih yang konkret. Nah, kita pilih lagi yang rectangular. Kemudian kita akan kasih nama untuk balok B3060 dengan menggunakan mutu 25. Kemudian ininya kita ganti 0,6, ininya 0,3. Kemudian set modifiernya untuk balok itu berbeda dengan kolom. Untuk balok, moment of inertia about three axis-nya kita rubah menjadi 0,35. Kita oke. Kemudian selanjutnya kita pilih concrete reinforcement-nya. Kemudian ininya pilih yang BJTS 420B yang tadi. Kemudian ininya ganti ke beam. Kemudian ini kita oke kan. Setelah membuat balok yang 3060, kita akan membuat lagi untuk balok yang 25, B25, 25, 50. Ininya 0,5, kemudian ininya 0,25, ininya 25 MPa, ininya sudah 0,35, ini juga sudah. Kita oke kan, kita akan buat lagi untuk yang 25, 40. Ininya 0,4, ini 0,25 sudah. Ininya 25, ininya sudah, kemudian ininya sudah dirubah juga. Kemudian kita ubah dulu. Oke. Untuk balok sudah selesai. Kita akan buat untuk kolom. Kemudian 40, 40. Ininya 0,4 sama 0,4. Kemudian ininya kita rubah menjadi 30. Nah, moment of inertia about two axis dan
three axisnya kita ganti ke 0,7, ini juga sama 0,7. Kemudian ininya kita ganti ke kolom, ininya sama, oke, ininya sama, udah, oke, oke. Nah, untuk kolom dan baloknya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mendefinisikan penampang untuk flight. Kita ke define, section properties, area section. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita akan add new section. Kita akan kasih nama 13 cm. Kemudian ini rubah dulu. Ini menggunakan cell thin. Kemudian membrannya 0,13 untuk FC25 0,13. Ininya 25. Kemudian kita oke kan. Selanjutnya kita akan menyesuaikan grid struktur dengan mencet define coordinate system, kemudian modify. Yang pertama, kita akan menggunakan spacing, bukan ordinate. Kemudian kita akan merubah untuk data X-nya. Yang pertama, 6,9. Kemudian yang kedua, 4,7. Kemudian yang ketiga itu 0. Kemudian untuk data Y-nya, 3,8. Yang kedua, 5,7. Kemudian 2,8. Untuk Z-nya tidak ada yang dirubah karena sama 4 meter. Kemudian kita klik glue to grid line supaya mengikuti grid. Kemudian kita oke kan. Nah, ini sudah sesuai. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan penampang ke batang. Kita akan pilih dulu batang ini, 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 dengan ini. Nah, kemudian kita assign frame section. Nah, di sini kita akan menggunakan balok 30-60. Kemudian kita oke. Lakukan eh untuk elevasi 4, 8, dan 12 dengan penampang yang sama. Kemudian kita akan memilih lagi yang ini, ini, kemudian ini, ini kita pilih, ini, ini, dengan ini. Kita akan sign frame section. Kita akan buat ini menjadi B25 50.
Nah, lakukan untuk semua elevasi dari 4, 8 sampai 12. Oke, setelah selesai, kita akan melanjutkan membuat balok anak. Kita pencet, kemudian kita pilih edit, kemudian replicate, kemudian DX-nya kita akan isi 1 meter dengan jumlah 1 kali. Langsung kita oke kan. Nah, ini sudah ada. Selanjutnya yang sebelah sini sama, diklik, kemudian diedit, duplicate, kemudian untuk arah X minus 1,9 karena akan ke sebelah kiri dengan jumlah 1 buah. Kemudian langsung oke kan. Untuk membuat balok anak yang selanjutnya kita pilih yang sebelah sini. Nah, sudah muncul. Kita klik, kemudian ininya kita pilih E2545. Karena beton ininya kita pilih continuous. Kemudian number of beamsnya kita 1. Kita akan klik di sini, kemudian di sini, di sini, di sini, di sini juga. Kemudian kita rubah ini terhadap sumbu X. Kita pasang di sini, di sini, sini, di sini, di sini. Oh, sudah. Lakukan hal yang seperti tadi untuk elevasi 4, 8, dan 12 dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan menggabungkan dua dua balok anak ini karena ini terpisah. Kita akan pilih, kemudian edit, edit lines, kemudian join frames. Lakukan untuk grid BC untuk balok anak yang ini sama dengan elevasi 8 dan 12. Lakukan hal yang sama. Kemudian kita akan menyesuaikan balok anak yang dua tadi ini dengan menggantinya. Kita klik, kemudian kita assign. Seperti tadi frame section kita rubah menjadi 25, 45. Kita oke kan? Nah, buat juga untuk lantai yang lainnya sama, dirubah menjadi 25, 45. Kita akan mengaplikasikan plat lantai. Sebelumnya kita akan atur terlebih dahulu. Ininya build object. Kemudian oke. Kemudian klik yang ini. Kemudian kita akan membuat plat satu persatu. Ini juga
Seperti ini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan mengecek plat tersebut dengan mengklik objek shrink toggle. Nah, seperti ini. Sebentar. Kemudian kita akan membagi plat yang tidak terpotong pada balok anak dengan memilih platnya, kemudian edit, kemudian di edit area, di wide area, kemudian ini dua-dua udah, dan oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang plat 12 pada elevasi 12 ini tidak tertutup oleh eh, plat. Nah, dari itu kita akan menutupnya. Kita akan membuat balok seperti yang biasa. Membuat, kemudian kita akan buat plat. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Pasti 12 sudah tertutup. Kita akan merubah pelampang kolomnya. Nah, kita rubah ke XZ. Kemudian kita akan blok semua kolomnya. Kita akan rubah. Selanjutnya, wis, ini juga. Kemudian ada lagi. Ini, ini, dan ini. Kita akan assign frame section. Kemudian, nah, ganti dengan kolom. Kemudian kita oke kan. Kemudian, kemudian kita akan mendefinisikan tipe perletakannya. Nah, itu kita klik define. Kita cari join. Nah, kita pilih assign. Kita akan merubah tumpuannya. Kita akan blok semua. Kita ke assign, join, kemudian restrain. Kita pilih yang ini. Kita oke kan. Maka sudah berubah. Selanjutnya kita akan mendefinisikan diafragma, yaitu kita akan klik define, join constraint. Kita akan pilih ininya diagram.
Kemudian add new, buat diapragramanya sesuai dengan lantai. Di sini kita ada 3 lantai, jadi kita akan membuat 3. Kemudian s- kita akan mengaplikasikan diafragma sesuai dengan lantainya. Blok setiap lantainya, kemudian assign, join, mana join? Kemudian kita akan aplikasikan diafragmanya setiap lantai. Kita akan blok per lantainya, kemudian assign, join, kemudian query constraint, kemudian pilih sesuai dengan lantainya. Oke, buat untuk lantai 1, 2, dan 3. Nah, lantai yang sudah diaplikasikan diafragma akan muncul titik atau poin di sininya, seperti itu. Nah, untuk tahap ini pemodelan strukturnya sudah selesai. Nanti akan dilanjut dengan pembebanan. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.